Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bapak harap semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar kimia. Pada video kali ini Bapak akan melanjutkan pelajaran kita tentang hukum dasar kimia. Bagaimana ceritanya bisa lahir hukum dasar kimia? Nah, ceritanya seperti ini. Dahulu kala para peneliti meneliti di laboratorium menggunakan yang namanya metode ilmiah. Metode ilmiah adalah salah satu metode yang menggunakan prosedur ilmiah. Dalam bekerja, peneliti tersebut bisa menghasilkan suatu teori atau suatu hukum dasar kimia ya berdasarkan metode yang sama, sehingga hasilnya pun ya selalu sama setiap yang dilakukan peneliti satu dengan peneliti yang berikutnya. Sehingga satu penelitian yang sudah dihasilkan dengan metode ilmiah tadi bisa dilanjutkan oleh peneliti lain, bahkan menghasilkan satu teori baru lagi. Nah, jadi lewat hal tersebutlah hukum dasar kimia yang pada sekarang ini kita gunakan sebagai dasar kita mempelajari reaksi kimia. Nah, langsung saja. Nah, untuk hukum yang pertama, hukum dasar kimia yang pertama, kita akan berkenalan dengan hukum kekekalan massa atau yang disebut dengan hukum Lavoisier. Nah, di sini ada tulisannya Lavoisier. Nah, Lavoisier ini adalah tulisannya karena beliau adalah berkebangsaan Perancis, maka kita membacanya adalah Lavoisier. Ya, baik, paham semuanya ya. Jadi menurut hukum kekekalan massa atau hukum si Lavoisier ini, beliau ya bereksperimen menggunakan yang namanya merkuri. Ya, merkuri tahu ya, hydrargium ya, Hg ya, unsur Hg. Nah, merkuri ya kalian bisa jumpakan pada termometer yang klasik ya, termometer yang masih manual yang bisa dilihat warna perak ya. Jadi merkuri ini merupakan logam yang berbentuk cairan dan berwarna perak keputihan. Nah, jadi percobaannya itu si Lavoisier meneliti bahwasanya ketika ada suatu logam merkuri, ya, merkuri ini dibakar. Nah, merkuri dibakar melalui tabung tertutup ya. Jadi ada memang tabung wadah khusus udara. Nah, ini memang dirancang spesial si Lavoisier dalam meneliti hukum kekekalan massa ini. Jadi merkuri dibakar. Nah, kalau di kimia dibakar itu ya ditambah dengan oksigen. Pak, kenapa oksigen ya? Nah, kenapa oksigen? Karena tidak bisa muncul api kalau tidak ada oksigen, ya. Nah, ketika merkuri dibakar dengan oksigen, maka pada percobaannya akan muncul senyawa yang disebut dengan merkuri oksida. Nah, pada percobaannya merkuri itu warnanya putih keperakan. Ya, tahu ya, putih keperakan bisa kalian bayangkan seperti raksa yang ada di termometer, kemudian dibakar dengan oksigen. Oksigen itu kan tidak nampak ya. Nah, setelah dibakar merkurinya, menghasilkan merkuri oksida, warnanya ternyata merah bata ya. Menghasilkan merkuri oksida yang warnanya merah bata. Nah, setelah diteliti ya, pada merkuri ya itu dibakar seberat X gram. Nah, dengan oksigen juga dihitung beratnya yaitu Y, maka ya menghasilkan merkuri oksida sebesar Z. Nah, ternyata yang menarik di percobaan hukum kekekalan massa Lavoisier ini adalah ketika ya dihasilkan merkuri oksida ini, kemudian ya ini dibakar ya tadi, merkuri oksidanya ini dibalikkan lagi ya, dipanaskan kembali, maka akan terurai lagi. Ternyata setelah merkuri oksida ini ya, jadi dibalik lagi ya. Jadi kalau tadi merkuri ditambah oksigen, nah ini percobaannya dia balik lagi yaitu merkuri oksida ya sejumlah Z tadi, merkuri oksida ya. Kemudian dia dipanaskan ya, dipanaskan. Ternyata setelah dipanaskan terurai kembali menjadi merkuri dengan oksigen. Nah, apa Pak tandanya? Ya, di percobaan tersebut ternyata warna merah batanya tadi ya
merah batanya tadi akan kembali lagi menjadi putih keperatan. Nah, itu dia percobaannya Lavoisier. Nah, sama juga ya, dia menghasilkan ya tadi ini Z. Nah, setelah ada Z ya, kemudian dipanaskan, dia akan menghasilkan ya merkurinya sebanyak X gram dan juga Y gram oksigen. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulan dari hukum Lavoisier adalah massa sebelum bereaksi ya akan sama dengan massa sesudah bereaksi. Artinya ya, kalau bisa Bapak sederhanakan ya, hukum kekekalan massa ini sebetulnya tidak mudah ya pertama sekali ditemukan oleh Lavoisier. Tapi dengan adanya hukum kekekalan massa, alkemis atau ahli kimia ya banyak terbantu berdasarkan postulatnya hukum Lavoisier ini. Jadi yang bisa Bapak simpulkan dari hukum kekekalan massa adalah di muka bumi ini tidak ada yang pernah hilang ya atau lenyap ya, tapi pindah tempat. Kenapa? Karena segala sesuatunya itu akan berubah menjadi wujud yang lain atau berpindah tempat ya ke tempat yang lain. Jadi tidak pernah ada hilang. Karena definisi hilang itu adalah lenyap dari muka bumi. Nah, sehingga ya, jadi kalau merkuri ya, kalau Bapak kasih contoh gini, kertas kita bakar maka akan menjadi abu kertas. Kemudian abu kertasnya itu ya tidak serta-merta kalau misalnya kita tangkap oksigen ketika kita bakar. Jadi kalau kertas dibakar di wadah tertutup ya, kita bisa tangkap abu kertasnya sama udara yang bekas bakarannya. Ketika kita timbang, maka akan seberat kertas tersebut ya. Jadi kertas sebelum dibakar kita timbang misalnya 1 gram. Setelah itu kita timbang juga ya udara yang terpakai atau api oksigen yang kita bakarkan ke kertas. Kita timbang semuanya. Kemudian kita timbang lagi nanti di hasil akhir. Maka beratnya akan sama. Nah, jadi kesimpulannya adalah massa zat sebelum reaksi akan sama dengan massa zat sesudah reaksi. Itulah yang merupakan hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Nah, di sini ada satu buah soal ya, kita kerjakan sama-sama ya. Contoh soal yang pertama yaitu adalah sebanyak 23 gram besi direaksikan dengan belerang menghasilkan 33 gram besi belerang. Tentukan massa belerang. Nah, mudah saja ini ya. Nah, jadi yang pertama ya, kan sudah belajar ya bersama reaksi kimia. Cuman di sini mungkin kita tidak membahasnya spesifik. Nanti kita akan bahas di hukum dasar kimia yang berikutnya. Nah, kita ketahui yang pertama besi ya. Besi, kita jawab ya, direaksikan dengan belerang. Kalau direaksikan berarti ada tanda plus ya. Tanda tambah dengan belerang. Nah, kemudian menghasilkan apa? Menghasilkan ya, tanda panah ya. Menghasilkan besi belerang. Besi belerang. Belerang ya, bukan barelang ya. Oke, besi belerang. Nah, besi di sini direaksikan jumlahnya adalah ya 23 ya, 23 gram. Ya, kelihatan ya 23 gram. Kemudian direaksikan dengan belerang menghasilkan 33 gram. Nah, 33 gram ini adalah besi belerangnya ya, 33 gram. Nah, sekarang yang ditanya adalah tentukan massa belerangnya. Berapa massa belerang di sini? Ya, sama ya. Jadi ini seperti hukum keseimbangan gitu. Jadi berapa berat di awal, walaupun dia direaksikan atau sebelum direaksikan, maka hasil reaksinya itu harus sama beratnya. Nah, coba lihat di sini. Oke, jadi di sini hasil akhirnya adalah 33. Iya, mudah saja ya caranya ya. Jadi supaya kita mendapatkan belerangnya berapa banyak, tentu saja ya. Jadi ini kan sebetulnya kalau ini saya umpamakan adalah X ya. Ini adalah X, kemudian ini Y ya, ini adalah Z, maka kan rumusnya akan menjadi X ditambah Y sama dengan Z. Nah, sekarang siapa yang ditanya? Yang ditanya adalah Y. Maka mudah saja ya, balik lagi matematika ya bersama matematika. Y ya, ini akan kita pindah ruasnya ke kanan ya, karena Y yang ditanyakan, maka Y sama dengan Z dikurang X. Maka Y sama dengan Z-nya siapa? 33 ya. Kurang siapa? Kurang 23. Maka hasilnya adalah 33 dikurang 23, hasilnya adalah
Ya, berapa? Iya, betul sekali. Jawabannya adalah 10 gram. Ya. Jadi ini hasilnya berapa? 10 gram. Ya. Jadi sesuai ya. Ada di awal 23 gram besi direaksikan dengan belerang 10 gram, maka tentu akan menghasilkan besi belerang sebanyak 33 gram. Mudah ya, tidak sulit ya hukum Lavoisier ini. Ingat, massa zat sebelum reaksi harus sama dengan massa zat sesudah reaksi. Ya, oke. Nah, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Soal nomor 2 hampir sama ya. Nah, sekarang di sini ada soalnya itu sebanyak 6 gram karbon dipanaskan memerlukan 16 gram oksigen. Tentukan massa karbon dioksida. Oke, di dalam persamaan reaksi kimia setiap ya senyawa yang mengandung karbon ya, hidrogen dan karbon, kalau dia dipanaskan atau dibakar, dia akan menghasilkan ya, kalau pembakaran sempurna dia akan menghasilkan karbon dioksida ya dan uap air. Tetapi kalau dia pembakaran tidak sempurna, maka dia akan menghasilkan gas karbon monoksida ditambah dengan uap air. Nah, ini kita anggap adalah pembakaran sempurna ya. Jadi kita tulis karbon ya dipanaskan ya memerlukan oksigen. Dipanaskan berarti dia dibakar dengan oksigen. Ditambah dengan oksigen ya akan menghasilkan apa di sini? Karbon dioksida. Berarti karbon dioksida. Nah, untuk kali ini Bapak nggak ada nulis ini ya, lambang molekul unsurnya, ya, lambang molekul senyawa. Bapak hanya tulis kata-katanya saja, ya, biar kalian memulainya dengan tahap per tahap. Oke, nah di sini karbon diawali dengan 6 gram ya, 6 gram. Oke, membutuhkan ya ketika dipanaskan dengan oksigen 16 gram. Iya, pasti kalian sudah pintar semuanya ya. Berapa gas karbon dioksida yang dihasilkan? Balik lagi, ingat pada hukum kekekalan massa ya, tidak ada massa yang hilang atau lenyap dari muka bumi ini. Artinya massa sebelum bereaksi harus sama dengan massa sesudah reaksi. Kalau kita total berarti ini X, ini Y ya, ini Z. Maka yang ditanya di sini kan Z kan? Berarti X ditambah Y sama dengan Z. Berarti totalnya berapa? 16 ditambah 6. Ya, jawabannya adalah 6, 12 ya. Kemudian 12, 16 tambah 6, ya 22. 22 gram. Nah, itulah massa siapa? Massa dari gas karbon dioksida. Oke, paham ya untuk kali ini ya. Oke, nah jadi mudah saja ya kita mengingatnya bahwasanya tidak ada yang pernah hilang. Jadi hukum Lavoisier ini sebetulnya dia desain ya pada reaksi-reaksi yang berlangsung di sistem tertutup ya. Jadi kalau misalnya ada suatu reaksi yang menghasilkan gas, tapi kalau gasnya tidak bisa kita tangkap, maka ya kalian akan berpikir, Bapak bohong gitu kan, katanya massa sebelum bereaksi sama massa sesudah reaksi. Nah, itu tadi contohnya kertas yang dibakar. Ketika kertas kalian bakar, ya otomatis dia akan menjadi abu. Abu itu kalau kita timbang pasti ringan ya, berbeda dengan kertas yang awalnya sebelum dibakar. Nah, jadi kalau kalian memang mau membuktikan, kalian harus rancang yang namanya alat bisa menangkap oksigennya, ya, kumpul jadi satu dengan abunya. Kemudian timbang kembali setelah dibakar. Nah, sebetulnya ada percobaan sederhana yang bisa kalian lakukan ya. Nanti ketika kita masuk sekolah, kita akan coba percobaan hukum Lavoisier menggunakan tabung Y. Jadi nanti ada itu tabung Y, 2 kaki, itu kita bisa menguji ya atau menguji coba percobaan hukum Lavoisier. Cukup sekian untuk video hukum Lavoisier ya. Bapak harap kalian paham tentang hukum kekekalan massa ini. Baca lagi modulnya, ulang-ulang lagi videonya biar kalian bisa makin memahaminya. Ya, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar.